Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 823. Marquis Nanlong dan Lu Weiying masing-masing mengambil botol obat dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Setelah itu, ketiganya melirik kedua harta kuno yang tersisa. Tampaknya membelah mereka akan sangat canggung. Saat Marquis dan pria tua itu ragu-ragu tentang masalah ini, Han Li berkedip dan tersenyum. Bagaimana dengan ini? Saya tidak kekurangan harta kuno, jadi jika kalian berdua memiliki batu roh yang cukup, saya akan membiarkan kalian berdua memilikinya dengan biaya yang sesuai. Kami dengan hormat akan menerima proposal sederhana Han Li. Saya telah membawa cukup banyak batu roh. Lu Weiying segera setuju dengan sukacita. Bagaimanapun, harta kuno adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Marquis Nanlong khususnya tidak memiliki harta kuno dan dia dengan senang hati menyetujui usulan Han Li. Mereka segera mengumpulkan hampir semua batu roh yang mereka miliki dan menyerahkannya kepada Han Li, menghasilkan kesimpulan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Ketika Han Li melihat bahwa mereka telah mengambil dua harta kuno yang tersisa, dia dengan santai melambaikan tangannya dan memanggil jubah ulat sutra biru ke tangannya sebelum menyimpannya. Dua lainnya menyaksikan ini dengan ekspresi kosong. Tetapi karena Han Li telah memberikan dua harta kuno kepada mereka, mereka meninggalkan masalah sendirian. Meskipun jubah itu langka, tidak ada banyak kegunaan untuk itu. Dengan harta yang sekarang dibagi di antara mereka, mereka memanen rumput yang tumbuh di sisi lava, menghasilkan beberapa batang per orang. Rumput roh bukanlah barang biasa karena ia bisa tumbuh di bawah kondisi yang keras seperti itu. Itu diturunkan menjadi atribut api Golden Yang Grass, bahan kelas atas yang digunakan untuk memperbaiki pil semangat atribut api. Tanpa apapun di sana untuk menarik minat mereka, ketiganya berkumpul kembali di peron batu dan mendiskusikan rencana mereka untuk maju. Han Li berbicara pertama dengan nada tenang. Karena harta itu telah diperoleh, saya berencana meninggalkan lembah yang dalam dan mengembalikan cara saya datang. Apakah Anda akan kembali dengan saya? Marquis Nanlong tertawa kecil dan berkata, rekan Daois Han pasti bercanda. Saudara Lu dan saya baru saja berhasil memasuki lembah dengan susah payah. Kami tidak bisa kembali begitu cepat. Mengapa kamu begitu tidak sabar untuk pergi? Dengan nada santai, Han Li menjawab, itu tidak mengejutkan. Saya sudah mendapat untung dan saya tidak mau mengambil risiko lebih lanjut. Jalan kultivasi di depan saya adalah jalan yang panjang. Saya tidak tertarik tinggal di daerah yang berbahaya seperti ini dan berisiko memotong jalan itu. Lu Weiying tersenyum dan berkata, hehe. Saya tidak berpikir bahwa rekan Daois Han begitu menyadari jalannya di masa depan. Sayang sekali kami tidak akan kembali bersama. Rekan Daois Han bisa maju dan meninggalkan lembah dulu. Mengenakan ekspresi aneh, Han Li bertanya, biarkan saja. Jika saya pergi dengan cincin yin yang, bagaimana kalian bisa melewati Great North Essential Lights? Marquis Nanlong dengan cepat menjawab, saudara Han tidak perlu khawatir. Kami sudah mempertimbangkannya. Master Chang Kun menemukan formasi transportasi di kedalaman lembah selama waktunya di sini. Namun, jaraknya cukup jauh dari sini sehingga akan lebih cepat bagi Anda untuk mengembalikan cara Anda datang. Aku akan memberitahumu tentang itu sebelumnya jika itu lebih dekat. Ekspresi Han Li menganga sejenak, tetapi dia segera mengangguk dan berkata, jadi seperti itu. Maka saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya harap kalian berdua memiliki panen yang kaya. Ketika Marquis Nanlong dan Lu Weiying mendengar Han Li mengucapkan selamat tinggal kepada mereka buru-buru menjawab. Banyak terima kasih atas kata-kata baikmu, rekan Daoist Han. Tolong pergilah. Han Li tersenyum dan melirik tulang-tulang kristal sebelum terbang keluar dalam seberkas cahaya biru, menghilang dalam sekejap mata. Ketika Lu Weiying melihat bahwa Han Li telah menghilang dari pandangan, senyumnya menghilang. Adapun Marquis Nanlong, tanpa ekspresi dia menampar kantong penyimpanannya dan melepaskan beberapa burung emas kecil, Eternal Flight Orioles yang telah dia pelihara. Mereka terbang keluar dari gua dan menghilang dalam cahaya. Marquis Nanlong memejamkan mata seolah merasakan sesuatu. Ketika Lu Weiying melihat ini, dia mengangkat alisnya, tetapi tetap diam saat dia menunggu. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, mata Marquis Nanlong bergerak dan dia membukanya sambil berkata, Han Li benar-benar telah pergi. Paling tidak, dia tidak berada di dekat kita. Eternal Flight Orioles telah mengamati area sekitar 5 km di sekitar kita dan mereka tidak menemukan jejaknya. Lu Weiying mengerutkan kening dan bertanya,
tidakkah kamu mengatakan bahwa perasaan rohaninya sangat kuat? Tidak bisakah dia bersembunyi darimu? Marquis Nanlong mengelus dagunya dan memasang ekspresi aneh saat dia berkata, tenang. Jika dia benar-benar menyembunyikan dirinya, maka dia pasti tidak akan bisa bersembunyi dari saya. Namun, saya tidak bisa memberitahu Anda alasan mengapa saya tahu ini. Lu Weiing merasa agak skeptis terhadap kepercayaan diri Marquis Nanlong, tetapi setelah beberapa saat berpikir, dia mencengkeram mantera-mantera dan melemparkan segel mantera di sekelilingnya, membentuk penghalang cahaya kecil di sekitar mereka. Marquis Nanlong tersenyum, tetapi sedikit ketidaksetujuan dikhianati dari wajahnya. Dengan penghalang diletakkan, Lu Weiing akhirnya berkata, tidak pernah salah untuk terlalu berhati-hati. Kami tidak pernah bisa melihat melalui rekan Daois Han, saudara Nanlong. Dia benar-benar memberi kita rasa misteri. Dan tidakkah Anda berpikir ada sesuatu yang aneh tentang cara dia melirik kerangka itu? Marquis Nanlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Lu, kamu terlalu mencurigakan. Meskipun pemudahan itu memiliki kemampuan yang luas, dia tidak mungkin mengetahui rahasia di balik tulang. Seharusnya hanya tindakan insidental. Bagaimanapun, kerangka itu terlihat sangat tidak biasa. Itu wajar untuk ingin melihatnya. Setelah beberapa pemikiran lagi, Lu Weiing berpikir dengan serius. Terlepas dari apakah dia telah melihatnya, memang benar bahwa dia tidak ingin tinggal di sini bersama kami. Mungkin dia merasa bahwa dengan kemampuannya, dia akan dapat mencari harta sendirian di lembah. Kemudian selama dia tidak menghalangi kita, yang bisa kita lakukan adalah lebih berhati-hati, mengingat dia mungkin tidak meninggalkan lembah. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, kita harus bertindak cepat. Marquis Nanlong menghela nafas dan berkata, menurut catatan yang ditinggalkan oleh Guru Changkun, kerangka pembudidaya kuno adalah kunci untuk membubarkan gerbang kutukan darah. Karena gerbang disegel dengan pembatasan yang sangat kuat, jelas bukan masalah kecil. Selama masa kuno, gerbang kutukan darah adalah penyimpanan harta karun yang fantastis. Tulang transparan pembudidaya yang sakit adalah tanda bahwa mereka telah membuka gerbang sekali sebelumnya. Ketidakmampuan Master Changkun untuk mendapatkannya adalah kemudahan bagi kami. Lu Weiing melanjutkan, namun, harta yang kita peroleh seharusnya tidak sama berharganya dengan yang disimpan di belakang gerbang kutukan darah. Baiklah, mari berangkat. Meskipun gerbang kutukan darah tidak jauh, semakin cepat kita mendapatkan harta, semakin baik. Kata-katamu masuk akal. Mari kita berangkat. Saya menantikan untuk melihat barang-barang di belakang gerbang kutukan darah. Kalau bukan karena Master Changkun melihat pembudidaya tetap di dekat gerbang kutukan darah, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membukanya. Mereka yang menempatkan gerbang di bawah batasan di masa lalu tidak mungkin terlalu jauh darinya. Namun, aneh bagaimana mereka mati. Seharusnya ada cerita lain tentang apa yang terjadi pada para penggarap kuno itu. Aku tidak tertarik dengan apa yang terjadi pada mereka di masa lalu. Ayo kita pergi, saudara Nanlong. Segera, keduanya melesat keluar dari lorong dan terbang menuju beberapa bagian yang tidak diketahui di gunung raksasa. Pada saat itu, Han Li berada 50 km jauhnya dan dalam rute kembali ke lembah luar. Suara Silvermoon yang bingung bertanya dari benaknya, Tuan, Anda benar-benar pergi? Keduanya jelas menyembunyikan sesuatu dari Anda. Ada sesuatu yang aneh tentang kerangka itu. Han Li menjawab, tentu saja aku tahu ini. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan harta lainnya. Meskipun saya tergoda, saya memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diperhatikan, buah roh Kindle. Dan masih ada harta lainnya di lembah yang saya gunakan. Karena kita telah tertinggal terlalu jauh di belakang sektor roh hantu, aku tidak mampu untuk ditarik ke dalam skema Marquis Nanlong dan Lu Weiing. Jadi ternyata benar-benar tidak ada harta karun lain di lembah Devil Val yang memiliki nilai lebih bagi guru seperti buah semangat roh. Namun, mengapa guru mengambil gaun ulat sutra biru di bagian paling akhir? Saya tidak percaya bahwa guru benar-benar mencari barang itu. Han Li menyeringai setelah mendengar ini. Hehe. Ya, saya yakin kedua lelaki tua itu juga tidak tahu mengapa saya mengambilnya. Silvermoon dengan bingung bertanya, Tuan, apa maksudmu? Han Li tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menampar kantong penyimpanannya. Dalam kilatan cahaya hijau, jubah sutra muncul di tangannya. Dengan kresek, Han Li dengan mudah merobek sudut jubahnya. Silvermoon berseru saat melihat ini. Air mata Han Li telah mengungkapkan kain kecil macam yang ditulis dengan kekasaran primitif. Han Li kemudian menyingkirkan jubah biru dan mulai memeriksa kain dengan cermat. Saat Han Li melihat item itu,
Silvermon juga bisa melihatnya. Setelah melihat sekilas, dia berteriak, "Ini peta, kemungkinan lembah iblis." Tetap diam, Hanli menatap beberapa simbol besar di peta dan tidak bisa menahan matanya. Saat mempelajari peta kasar, Hanli melihat bahwa itu tampak mirip dengan lembah iblis. Namun, ada beberapa area tertentu di peta yang ditandai secara menyeluruh, merinci bagian-bagian lembah itu serta topografi terdekat dari lokasi yang ditandai. Hanli dapat menemukan posisinya sendiri sehubungan dengan area yang ditandai, tapi dia terlalu jauh dari mereka dan tidak yakin akan bahaya yang ada di depan. Hanli bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menyingkirkan peta dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa peta itu pasti mengandung beberapa rahasia penting, tetapi dia tidak bisa mendapatkan gangguan apapun sebelum dia memperoleh Spirit Kindle Fruit. Itu sama pentingnya. Silvermon sepertinya menebak apa yang dipikirkan Hanli dan berbicara sedikit lebih jauh. Hanli membalik tangannya dan mengeluarkan kotak giok yang baru saja didapatnya sebelum meletakkannya di dalam tabung bambu yang dipakainya di punggungnya. Hanli kemudian berkata dengan nada acuh tak acuh, "Banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat Seven Flameven seharusnya sudah punah atau menghilang sejak lama. Mungkin senior dapat menemukan beberapa pengganti yang dapat diperoleh di dunia kultivasi saat ini dengan pengetahuan kesetaraan materialnya. Jika aku benar-benar bisa memperbaiki harta ini, aku akan menjunjung tinggi harga dirimu." Setelah beberapa saat hening, Raja Divergensi Jiwa dengan dingin tertawa dan menjawab, "Anak muda, apa menurutmu aku idiot? Meskipun saya cukup tertarik dengan harta karun ilahi, saya tidak akan meneliti metode penyempurnaan tanpa alasan. Jangan bilang kamu pikir aku akan melakukan itu untuk pujian sederhana." Hanli tidak tampak terkejut. Sebagai gantinya, dia dengan dingin menjawab, "Harta karun ilahi suci tidak mudah disempurnakan. Meskipun saya tahu bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang kesetaraan materi, saya tidak yakin apakah Anda benar-benar dapat melakukan ini atau tidak. Tetapi jika Anda berhasil, saya tidak akan berusaha untuk memenuhi semua permintaan Anda. Apakah itu akan memuaskan Anda?" Ketika dia mendengar ini, Monarch of Soul Divergence berhenti sebelum dengan dingin mendengus. Dengan nada sombong, dia berkata, "Di masa lalu, saya telah menemukan beberapa bahan untuk treasury roh ilahi di beberapa runtuhan pembudidaya kuno dan belajar tentang harta yang menantang dunia ini. Karena harta ini adalah sesuatu yang dihormati oleh para pembudidaya kuno, saya menjadi sangat ingin tahu dan mencatatnya secara khusus. Sayangnya, ada terlalu sedikit informasi tentang harta karun ilahi dan saya tidak dapat membuat kemajuan pada mereka. Sekarang saya sudah bukan manusia atau hantu. Saya tidak ingin menghabiskan sisa tahun hidup saya untuk tugas ini hanya untuk menjadi sia-sia. Selain itu, saya hanya akan mencari beberapa bahan pengganti. Saya tidak akan melakukan sesuatu sesulit menciptakan metode baru untuk memperbaikinya. Dan ketika saya selesai." "Baik. Saya setuju." Hanli setuju dengan senyum berseri-seri. Karena dia memiliki kejeniusan yang mendirikan seni pengembangan hebat yang dimilikinya, Hanli tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Meskipun dia sudah memiliki harta roh ilahi lainnya, kuali surga void, dia tidak tahu kapan dia akan bisa menggunakannya. Selain itu, treasury roh ilahi adalah eksistensi yang menantang surga. Jadi semakin banyak, semakin baik. Monarch of Soul Divergence diam setelahnya, mungkin sudah memeriksa metode penyempurnaan di dalam kotak giok. Dengan hal itu disimpulkan, cahaya yang mengelilingi tubuh Hanli bersinar terang dan dia terbang ke depan dengan kecepatan yang lebih besar. Di gunung tempat sarang Scorpions berbaris ungu berada, Marquis Nanlong dan Lu Weiying sedang menuju ke bawah tanah di dalam terowongan yang tidak dikenalnya. Itu gelap sampai-sampai mereka hanya bisa melihat 10 meter di depan mereka meskipun budidaya besar mereka. Ketika Lu Weiying mengikuti 3 meter di belakang Marquis Nanlong, dia perlahan berkata, "Saudara Nanlong, saya tidak berpikir bahwa sebenarnya akan ada tempat yang begitu dingin dan lembab di dalam wilayah lava. Sekarang saya semakin yakin bahwa gerbang kutukan darah ada di sini." Marquis Nanlong tersenyum dan berkata, "Jadi ternyata saudara Lu ragu akan hal itu? Anda harus tahu bahwa gerbang kutukan darah bahkan tidak disebutkan dalam catatan yang ditinggalkan oleh Master Changkun, atau sekte roh hantu pasti akan ada di sini. Gerbang kutukan darah adalah rahasia yang hanya diturunkan melalui keturunannya." Dengan mata menyipit, Lu Weiying tersenyum dan berkata, "Tetapi jika bukan karena fakta bahwa Anda membutuhkan kekuatan 2 pembudidaya Naschen Soul untuk membuka gerbang kutukan darah, Anda mungkin tidak perlu membawa saya." Sambil terkekeh, Marquis Nanlong dengan santai berkata, "Saudara Lu pasti bercanda. Kami sudah berteman selama bertahun-tahun. Dengan keuntungan yang diperoleh, itu wajar bagi saya untuk meminta Anda untuk ikut. Kenapa lagi aku menyembunyikan masalah ini dari Han pemuda itu?" Setelah mendengar ini,
Lu Weiying dengan bijaksana menjatuhkan masalah itu dan berkata, "Kalau begitu aku harus berterima kasih atas kebaikanmu, Brother Nanlong." Dengan hanya 2 orang yang mencari harta karun, itu bijaksana untuk agak waspada terhadap anggota partai lainnya. Dengan membiarkan Markuis Nanlong tahu bahwa dia memiliki tindakan pencegahan di lengan bajunya, seharusnya tidak ada yang jatuh di sepanjang jalan. Dia terutama tidak ingin bertarung di wilayah asing seperti itu. Markuis Nanlong tahu apa yang dilakukan Lu Weiying dan dia mencibir dalam pikirannya sambil mempertahankan ekspresi tenang. Keduanya tetap diam saat mereka terus menyusuri lorong dan akhirnya melihat cahaya lemah di depan mereka. Keduanya bersukacita dan segera mempercepat langkah mereka, tiba di dalam sebuah gua besar. Gua itu lebarnya lebih dari 300 meter dan memiliki stalaktit sepanjang 1 meter yang berkilau dengan cahaya putih yang tergantung di langit-langit. Tetapi hal yang paling menarik perhatian adalah kolam hijau gelap selebar 30 meter di tengah gua. Terlepas dari warna zamrudnya, sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Menemukan bahwa tidak ada batasan yang ada di dekatnya, Lu Weiying tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Gerbang kutukan darah benar-benar ada di sini?" Melihat bahwa Lu Weiying telah mengubah pendiriannya terlepas dari kepercayaan sebelumnya pada keberadaan gerbang, Markuis Nanlong meliriknya sebelum mengungkapkan senyum misterius dan berkata, "Ada di sini tanpa keraguan." Tapi karena gerbang kutukan darah adalah area yang begitu penting, Master Chang Kun menyembunyikan area itu dengan menyembunyikan batasan sebelum dia pergi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke kolam di tengah gua. Lu Weiying dengan kosong berbalik ke arahnya dan tiba-tiba mulai memeriksa kolam dengan kesadaran tiba-tiba. Pada saat itu, Markuis Nanlong melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan bendera biru kecil. Celepuk. Bendera itu terlepas dari tangannya dan menghilang ke kolam tanpa bekas. Setelah itu, dia membentuk mantra tangan dan mulai bergumam. Permukaan kolam yang tenang tiba-tiba mulai beriak dan perlahan berputar. Rotasi tumbuh dalam ukuran dan intensitas sampai pusaran air besar muncul di pusatnya, bersenandung dari itu. Bendera water split? Saya tidak berpikir bahwa Brother Nanlong akan memiliki harta yang langka. Lu Weiying berkata dengan heran. Markuis Nanlong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa." Selain membelah air, ia tidak memiliki kemampuan lain. Dia kemudian berteriak pelan sambil mengangkat tangannya, menyerang pusaran air dengan 2 segel mantra. Kolam itu tumbuh selebar 10 meter sebelum membuat lorong di depan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Markuis Nanlong terbang langsung ke air. Lu Weiying berhenti sejenak sebelum dengan cepat mengikutinya. Sesaat kemudian, ekspresi Lu Weiying memucat. Kolam itu tidak cukup dalam, itu sangat dalam. Dia sudah terbang 1 kilometer ke bawah dan masih belum berakhir. Ketika dia melirik ke atas untuk melihat bagian atas kolam, dia melihat setitik cahaya dan samar-samar merasakan ketakutan dan tekanan membebani dirinya. Untungnya, setelah menempuh jarak lebih dari 300 km lebih, dia melihat bahwa Markuis Nanlong tiba-tiba melambat. Mereka akhirnya mencapai dasar kolam. Lu Weiying merasa lega dan melayang turun, menarik cahaya yang mengelilinginya. Bagian bawah kolam adalah area bundar yang lebarnya lebih dari 30 meter, tampak lebih besar dari permukaan kolam. Bendera water split dimasukkan di tengah lantai batu dan bersinar dengan cahaya biru. Di sekelilingnya ada dinding air hijau gelap yang tinggi yang membentang hingga ke permukaan kolam. Lu Weiying melirik ke sekelilingnya dan mengerutkan kening, berkata, "Gerbang kutukan darah sangat tersembunyi. Tidak ada yang akan berpikir untuk pergi 1 kilometer ke dalam kolam." Namun, sungguh membingungkan bagaimana Guru Chang Kun berhasil menemukan ini. Sebagai orang yang memiliki rasa spiritual yang luar biasa, kemungkinan Master Chang Kun berhasil secara langsung menenggelamkan rasa spiritualnya jauh ke dalam kolam. Markuis Nanlong berbicara dengan nada ragu. Karena dia tidak mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, dia merasa agak bingung. Itu tentu saja mungkin. Lu Weiying membelai dagunya tetapi tatapannya berkedip. Markuis Nanlong bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan melemparkan masalah itu ke pikirannya. Dia kemudian menampar kantong penyimpanannya dan memanggil liontin giok putih ke tangannya. Dia melepaskan liontin itu ke udara dan mulai berputar di sekitar mereka berdua. Markuis Nanlong mengangkat tangannya dan membentuk segel mantera, meluncurkan garis-garis berbagai segel mantra berwarna ke liontin. Liontin itu menyerap mereka dengan bersih dan segera bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Itu berhenti di depan penghalang air sebelum berteriak dengan tangisan Phoenix. Markuis Nanlong mengangkat tangannya dan menunjuk ke liontin giok. Saat bergetar, kabut cahaya putih menyembur di depannya. Sebuah pemandangan aneh terjadi ketika kabut cahaya putih melewati penghalang air dan mendistorsi gambar seolah merobek lukisan.
Saat cahaya itu hancur, sebuah gerbang batu melengkung setinggi 10 meter muncul di tempatnya dengan cahaya merah menyala di permukaan. Kepala hantu bertanduk besar diukir di atas gerbang batu, mengambil sebagian besar permukaan gerbang. Tampaknya benar untuk hidup dan jahat. Ini adalah gerbang kutukan darah? Lu Weiying membelai dagunya saat dia melihatnya. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan ketika melihat gerbang. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.